Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita sharing-sharing ngobrol-ngobrol tentang jurnal syukur. Jadi kemarin saya baru balik ini saya ada di Medan, di airport Medan. Mungkin kita bisa live kira-kira setengah jam sampai 45 menit untuk bahas tentang jurnal syukur. Nah, kenapa jurnal syukur ini saya ceritakan? Karena sudah banyak kejadian di mana ketika saya mengajarkan tentang jurnal syukur ini membuat orang mendapatkan lebih banyak sekali kemudahan-kemudahan dalam kehidupan mereka. Nah, apa itu jurnal syukur? Jurnal syukur adalah sebuah buku kecil yang Anda siapkan setiap hari untuk Anda tuliskan semua hal yang membuat Anda bersyukur. Jadi ada kejadian yang cukup menarik di mana banyak orang bayar mahal untuk tidur nyenyak, ya. Banyak orang beli obat untuk bisa tidur nyenyak. Padahal sebetulnya ada obat yang sangat-sangat mudah, sangat-sangat murah untuk kita bisa tidur nyenyak, bangun segar, yaitu dengan membuat jurnal syukur. Sangat mudah untuk dilakukan, tetapi saking mudahnya, mudah juga untuk tidak dilakukan. So, apa itu jurnal syukur? Jurnal syukur adalah semua hal yang Anda syukuri yang Anda tulis setiap malam. Ya, dan kalau Anda nulis, Anda bisa merasakan indahnya perasaan Anda, enaknya kebahagiaan Anda, ada joyful state yang Anda miliki, sehingga membuat Anda merasa sangat-sangat nikmat sekali ketika beristirahat. Nah, kita bahas tentang syukurnya dulu ya. Jadi dulu tuh saya nggak ngerti apa sih bersyukur. Bersyukur itu berterima kasih atau apa sih sebetulnya. Ternyata banyak orang susah sekali untuk merasa bersyukur, karena bersyukur itu butuh sebuah mindset. Gimana mindset ini harus dilatih, ya. Apresiasi. Jadi syukur itu adalah apresiasi. Buat saya apresiasi. Jadi kalau saya meminum kopi ini, lalu kemudian asal minum aja, menghilangkan haus, sudah selesai. Tetapi ketika kita minum, lalu kita mengapresiasi, ya, merasakan pahit, merasakan manisnya, merasakan panasnya. Apresiasi ini ternyata melahirkan sebuah sense of joy. Sense of joy, satu kenikmatan, satu kebahagiaan yang sulit sekali dibayangkan, sulit sekali dilukiskan. Nah, kebanyakan orang pengen berbagi tapi merasa nggak mampu, pengen tidur nyenyak tetapi banyak pikiran. Banyak sekali orang pengen bahagia tapi banyak tekanan. Banyak sekali orang pengen tenang tetapi ternyata tagihan nggak bisa berhenti berdatangan. Nah, solusinya adalah saya rekomen Anda untuk membuat yang namanya jurnal bersyukur, jurnal syukur. Apa itu jurnal syukur? Jurnal syukur adalah sebuah alat untuk Anda, nomor satu, menghitung berkat, ya. Oh, saya di akun kaya, aku di akun kaya, ya, di akun kaya. Nih, orang-orang kaya tuh, say hi. Nah, jadi lanjut ya. Anda hitung berkat. Keuntungannya Anda punya jurnal syukur, nomor satu adalah Anda menghitung berkat. Apa aja berkat-berkat yang Anda terima setiap hari, setiap malam, setiap sore. Lalu kemudian Anda membangun kesadaran atau apresiasi atas segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan Anda. Ada problem, diapresiasi. Ya, ada kebahagiaan, diapresiasi. Anda lihat anak Anda apresiasi. Jadi apresiasi. Kemudian ternyata ada manfaat membuat jurnal syukur, yaitu orang-orang yang menuliskan jurnal syukur bisa mengurangi rasa sakit. Jadi misalnya contoh ini cukup menarik nih. Kemarin saya kejeduk nih, rusak kuku saya mau copot. Ini barusan terjadi. Lalu kemudian sakit luar biasa karena kena pintu. Lalu kemudian saya kasih tunjuk fotonya sama istri saya. Wah, berdarah. Untungnya nggak bengkak ya dia.
Lalu kemudian saya tulis, saya bersyukur, tangan saya kena ini, saya bersyukur, bukan kaki saya bersyukur, saya bersyukur, saya bersyukur, saya bersyukur, ditulis tuh, ditulis. Aneh tapi nyata, rasa sakitnya berkurang. Rasa sakitnya berkurang. Dan akhirnya karena kemarin saya full 1 hari dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam sesi coaching di Medan, akhirnya saya bisa konsentrasi dan bisa benar-benar memberikan sesi dengan baik. Keuntungan lain, kalau Anda menuliskan jurnal syukur ini bisa membuang racun-racun emosi negatif yang ada di dalam tubuh Anda. Kemudian Anda juga bisa istilahnya meningkatkan atau mengurangi anxiety and depression berdasarkan riset dari jurnal psikologi, bahwa ketika kita menuliskan jurnal syukur bisa mengurangi anxiety and depression. Kalau Anda panik, Anda takut, Anda khawatir, saya syukur, apapun yang Anda syukuri. Nah, ada kejadian yang cukup menarik, saya ingin cerita sedikit tentang satu kejadian di mana ada, karena saya udah nulis jurnal udah lama banget dan merasakan banget manfaatnya sangat-sangat luar biasa. Pada suatu hari, nanti saya akan kasih tahu tekniknya apa. Jadi udah suatu hari ada klien saya di salah satu kota di Jawa Barat, punya pabrik. Pabriknya adalah pabrik karet. Lalu kemudian beliau menyampaikan satu problem. Dia telepon saya sambil nangis. Coach, saya bingung karena supplier pada nagih, kita sudah terlambat. Semua bahan baku saya ditarik oleh supplier dan sudah nongkrong bus truk untuk narik bahan baku di luar pagar. Jadi jamnya udah dikasih tahu, kalau lu nggak bisa kasih pembayaran dan kasih komitmen jam sekian, tanggal sekian, saya ambil semua bahan baku. Itu sudah parkir 2 hari. Lalu dia bilang, gimana ya coach ya, gimana ya coach ya, gimana ya coach ya. Terus saya tanya, udah cek belum piutang-piutang yang belum tertagih? Sudah, hampir semua sudah bayar. Hampir semua sudah bayar. Terus saya tanya, berapa nominal yang harus dibayarkan ke supplier? Dia sebutkan nominalnya waktu itu kalau saya nggak salah 120 sekian juta. 120 sekian juta dan nggak ada duit sama sekali. Ya. Dan yang jadi masalah adalah bahan baku itu akan dipakai untuk bikin rice mill, kayak roll gitu ya. Dan harus didistribusikan karena sudah ada orderan, sudah ada pemesanan. Kalau terlambat, dia pasti akan kena denda pengiriman. Nah, terus saya bilang, udah gini aja Bu, saya kasih Ibu satu tools ya, Ibu kumpulin tim, lalu kemudian tulis saya bersyukur. Yang ditulisnya begini, saya bersyukur atas apa yang terjadi hari ini. Lalu saya bersyukur tim saya solid. Dan Anda tulis saya bersyukur order saya banyak. Lalu saya minta selanjutnya tulis 5-10 kali berulang-ulang tentang saya bersyukur bisa membayar supplier tepat waktu. Jadi diulang tuh. Saya bersyukur bisa bayar supplier tepat waktu. Saya bersyukur bisa bayar supplier tepat waktu. Saya bersyukur bisa bayar supplier tepat waktu. Saya bersyukur bisa membayar supplier tepat waktu. Dan ditulis sebanyak mungkin bersama-sama dengan tim pada saat yang sama, pada momen yang bersama. Jadi pagi sebelum mulai kerja tulis itu, malam sebelum tidur semua orang harus nulis itu. Aneh tapi nyata. Jadi ceritanya, kalau katakan hari ini adalah jam 12 siang, lalu kemudian kita harus bayar hari itu jam 12 siang, jam 11 tiba-tiba ada telepon masuk. Selamat siang, bisa bicara dengan Ibu saya Maya gitu ya. Katakan saya nggak boleh sebut namanya. Bisa bicara dengan Bu Maya? Ya, siapa ini? Bu, aduh Bu, saya mohon maaf. Saya sudah lama nyari-nyari telepon Bu, karena waktu itu Ibu pindah dari tempat ke tempat lain, saya kehilangan kontak Ibu. Saya ternyata punya utang sama Ibu. Utangnya adalah 120 juta sekian. 120 juta sekian. Bu, saya mau transfer sekarang karena saya besok sudah harus kembali ke Amerika. Dan jadi dia itu adalah piutang macet yang sudah lama sekali tidak tertagih karena pindah ke Amerika bareng istrinya. Lalu kemudian kembali lagi ke Jakarta waktu itu, lalu kemudian ingat
ingat dia punya utang, tapi nyari-nyari telepon si ibu ini karena sudah lama banget, maksudnya sudah lama pindah. Ya, sudah lama pindah, lalu kemudian cari nomor teleponnya nggak bisa. Nomor handphonenya udah ganti. Tiba-tiba dapat nomor telepon, lalu kemudian telepon, Bu, saya ini punya utang. Sekarang kebetulan saya ini kantor BCA mau tutup nih, nggak bisa transfer ATM. Saya jadi harus di kantor, kalau nggak ini minta nomor rekening cepet ya. Jam 11. Jam 12 dia nulis cek, supir truk dipanggil, kasih cek, aman. Apakah ini karena jurnal bersyukur? Bisa iya, bisa enggak. Tetapi kenapa kok kejadiannya berulang-ulang? Saya pernah ada satu kasus di mana saya punya utang 780 juta. 780 juta ini waktu itu katakan harus dibayar pada bulan Juli. Dan sampai bulan Mei saya nggak beri sama sekali. Ya, karena uangnya saya pakai untuk program-program marketing waktu itu. Dan itu adalah utang pribadi. Utang pribadi atas nama pribadi. Memang dipakai untuk bisnis. Lalu kemudian saya sama istri saya bilang, aduh gimana ya? Maksudnya kita bisa aja sih, misalnya jual aset atau apa. Misalnya waktu itu ya. Tapi saya bilang enggak deh. Kita percaya aja lah. Saya tulis aja jurnal syukur tiap malam. Saya bersyukur hutang 780 juta lunas. Saya bersyukur hutang 780 juta lunas. Saya bersyukur hutang 780 juta lunas. Aneh tapi nyata. Pada suatu kira-kira 2 minggu sebelum jatuh tempo, ada orang datang dari sebuah financial company, kayak leasing company, datang mau coaching. Dia bilang gini, coach, saya mau coaching. Saya punya 2 company. Per company itu punya budget 400 juta. Cuma boleh nggak coach saya nego? Dia bilang, saya mau tahu programnya apa, butuhnya apa. Gini deh, karena saya punya coaching fee itu lebih dari itu, ya, coaching fee-nya lebih dari itu. Dia bilang, boleh nggak saya negosiasi, bayar di muka, tapi saya bisa gunakan budget saya. Karena saya bilang budgetnya kira-kira 20% di atas budgetnya ibu itu. Boleh nggak kira-kira 20% kita dapat potongan, tetapi saya maunya bayar di muka. Saya bilang, ini ajaib apa ajaib nih. Tahu-tahu benar-benar bayar di muka. Jadi seminggu sebelum jatuh tempo, saya sudah punya 800 juta, bukan 780 juta. Dan itu semua saya tuliskan sesuai dengan jurnal syukur saya. Nah teman-teman, cara nulis jurnal syukur basically simple. Anda harus punya buku, punya pena yang ditempel, yang dipasang di tempat tidur Anda. Ini caranya. Taruh di tempat tidur, di pinggir tempat tidur. Lalu sebelum tidur Anda doa, kemudian Anda tuliskan 5 hal yang Anda syukuri hari itu. Lalu kemudian Anda tambahkan 5 hal yang ingin Anda syukuri. Misalnya contohnya. Tapi dalam bentuk kata present tense. Jadi misalnya kalau Anda bilang, saya bersyukur hari ini saya bangun pagi dengan segar. Ya. Tapi misalnya ada hal yang ingin Anda syukuri atau ingin terjadi dalam hidup Anda bilang, saya bersyukur target bulan ini. Ya, jadi Anda bisa tuliskan seperti itu. Saya bersyukur omset saya tembus bulan ini. Anda tulis, saya bersyukur hutang-hutang saya lunas. Saya bersyukur semua karyawan saya setia. Apapun itu yang terjadi, tulis yang diinginkan. Nah, jangan ada kata akan, jangan ada kata mau. Misalnya, saya akan mendapatkan 1 miliar rupiah. Itu jangan. Saya bersyukur mendapatkan uang 1 miliar rupiah. Dan itu Anda tulis setiap malam. Semakin rutin, semakin bagus. Karena setelah Anda nulis, biasanya otak Anda lebih tenang. Hati Anda lebih tenang. Dan saat Anda tidur, itu nyenyak sekali. Dulu tuh saya tukang ngigo. Saya suka ngorok, ngigo. Sejak saya tulis jurnal syukur, jarang ngorok, jarang ngigo. Itu artinya apa? Otaknya tenang. Nah, teman-teman, beri Anda tulis. Nah, teman-teman, saran yang terakhir adalah ketika Anda jurnal syukur, Anda harus
lakukan apapun, Pak, itu rasa parkir kek, mau ngasih apa kek, mau apa